Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan fali nafsi. Shadaqallahul alim. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang berada dimanapun, mari kita bersama-sama syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Termasuknya kita ini bisa bertemu di video kali ini dan bisa kita belajar bersama. Bukan saya mengajari, tapi saya belajar bersama dengan Anda semua. Karena makna apa yang diajarkan, makna diajarkan itu sangat luar biasa. Saya dengan rasa rendah diri, dengan saya kebodohan saya sendiri, saya merasakan kebesaran Allah. Karena Allah itu menciptakan manusia, ada lebih dan ada kurangnya. Apa yang dilakukan kalian semua, sahabat-sahabatku, belum tentu saya bisa lakukan. Dan sama apa yang dilakukan oleh saya juga belum tentu sahabat-sahabat bisa melakukan. Mari kita bersama-sama akui kebodohan itu dengan ditutupi dengan kelebihan masing-masing. Insya Allah kita semua akan menjadi bisa. Dengan caranya yaitu kita mau belajar bersama dan mau saling mendoakan, saling bahu-membahu, saling menutupi. Fa insya Allah semuanya akan menjadi indah. Yang tadi saya uraikan dari Al-Quran tadi, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka itu adalah sebenarnya amalan yang bagus buat dirinya sendiri. Itu bahasanya seperti ini. Memang betul, kalimat itu sesuatu perkara yang bagus itu pasti itu dianjurkan, harus berbuat sesuatu yang bagus. Dan berbuat sesuatu yang bagus itu kita sifatnya ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Kenapa kita harus dengan ikhlas? Ketahuilah, kalau kita riya, tetap ujung-ujungnya itu amaliyah itu akan balik lagi ke kita. Kalau apa yang Anda sodakokan, contohnya Anda subscribe, dengan gampangkan subscribe ke YouTube Majelis, itu dengan mudahnya, maka Anda itu sama halnya memperjuangkan agama Allah. Dan Anda mempermudahkan, balik lagi amalia yang walaupun sifatnya gratis dan itu tinggal klik, itu jangan dianggap sepele. Semuanya apa yang dikembangkan oleh majelis ini karena satu Anda, disitulah maknanya balik lagi kepada kita. Contohnya Anda sodako itu perbuatan yang baik. Tapi apabila sodako itu jadi riya, balik lagi hasilnya ke kita. Min amali syayati, sama halnya itu dari amalnya setan. Tapi kalau sodako kita itu dengan baik, maka balik lagi ke kita dengan amalia yang soleh. Itu maknanya. Jadi tidak ada perbuatan kita yang baik, yang jelek itu akan istilahnya itu jauh dan dijauhkan dari kita. Tidak ada, pasti balik lagi ke kitanya. Jadi amalan apapun, amalan yang baik, padahal amalan yang baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Akhir daripadanya nanti kelak itu akan diketahui bahwa amalan itu adalah amalan sholat yang Anda pernah sodakokan. Subscribe-nya ke YouTube Majelis. Apakah sodako itu Anda ke tempat pengkajian ilmu agama seperti majelis ini, apakah itu disodakokan itu Anda ke masjid. Itu sodako yang seperti itu bukan hanya sekedar Anda akan menerima sodako amaliyat kelak setelah Anda mati, kita semua mati, itu akan dibawa.
Tapi kalau sodakohnya ke dalam pengembangan ilmu agama, maka selagi ilmu agama itu akan didengung-dengungkan ke santri-santri yang lain, maka disitulah amalia yang anda berikan kepada pengajian ilmu agama ke masjid, semuanya akan terus mengalir hingga akhirnya yaitu kiamat. Baru semuanya kiamat itu akan ditutup tobatnya, ditutup amalia, ditutup semuanya akan ditutup. Orang pada berlarian, nggak tahu meninggalkan anaknya, meninggalkan orang tuanya, mencari selamat sendiri. Sebenarnya itu tidak ada yang selamat. Yang selamat adalah orang-orang yang yakin adanya suatu kiamat, yakin akan adanya Allah. Itulah orang yang selamat. Dan disitulah kita terus bersolawat, dan semua solawat yang kita bacakan ikhlas diberikan, dipersembahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa mengartikan atau kita tidak bisa menguraikan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dulu perjuangannya, bagaimana sengsaranya, sehingga kita ini hanya sekarang ini kita hanya bisa menikmati hasil daripada perjuangannya baginda Rasulullah SAW. Itu yang harus kita akui. Dan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang Asmaul Husna. Ar-Raqibu sifatnya Allah yang ngawasin atau waspada. Kita hidup itu tidak asal kita sendiri, karena kita itu ada yang menciptakan. Yang menciptakan kita adalah Allah, maka pantaslah Allah yang ngawasin kita. Contohnya kalau Anda membeli sesuatu atau bikin sesuatu dan menghasilkan sesuatu itu yang baik, maka pastinya Anda pun akan menjaga apa yang Anda, atau katakanlah Mobil itu Anda jaga, pasti itu dijaganya karena Anda benar-benar senang dengan mobil itu. Maka dijagalah, jangan sampai lecet, jangan sampai ini. Adapun dengan terpaksa karena kita tidak sengaja nyerempet, ya itulah kenyataannya. Karena itu terjadi di luar kendali sebagai manusia. Tapi kalau Allah ya tidak bisa, karena Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha mawas diri dan maha ngawasin. Tidak bisa Allah itu luput dari semuanya itu. Pasti Allah itu akan mengetahuinya. Al-Mujibu Allah yang atau mengkabulkan apa yang menjadi permintaan makhluknya. Jadi apabila ada orang tanpa meminta pun dengan mengagungkan asmanya Allah, pasti akan diketahui oleh Allah dan akan dikabulnya. Tapi di situ untuk sebelum dapat memberikan kabul apa hajatnya, pasti Allah akan memberikan pekerjaan, yaitu adalah sabar tidak, tawakal tidak. Karena semuanya Allah itu sudah membuat aturannya demi kebijakan orang itu, kebaikan orang itu sendiri. Jadi apabila Anda datang menghadap kepada Allah, pakailah adabnya dan dasarilah Anda semua, ketahuilah biar Anda itu yakin. Maka bacalah surat Al-Hasyr, di situ akhir daripada surat Al-Hasyr, yusabbihul lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Disitulah Allah itu mengatakan, barang siapa yang mengagungkan asmaku di bawah langit, barang siapa yang mau mengagungkan asmaku di atas bumi, ketahuilah bahwa saya itu Al-Aziz Al-Hakim. Saya ini adalah orang maha mulia dan maha bijak. Nah, kalau saya tanyakan kepada Anda, kebijakan apa yang Anda inginkan dari Allah? Mestinya kebijakan yang khusus. Apabila Anda menginginkan kebijakan yang khusus, maka Anda juga harus mencari, Anda juga datang ke Allah caranya khusus. Di saat orang itu pada tidur, Anda begadang, yaitu Anda melakukan sholat dan zikir kepada Allah. Bukan dengan caranya memperhitungan,
Karena apa? Karena Allah itu Anda tidak tidak berhitung mengagung asmanya Allah itu tidak berhitung pun Allah sudah tahu apa yang menjadi permintaannya. Allah itu tidak melihat mulut Anda, Allah itu tidak melihat wajah Anda, mau cantik, mau ganteng, mau jelek, mau buruk, mau apa itu tidak dipandang. Yang dipandang oleh Allah adalah kemauan Anda, kesabaran Anda, keikhlasan Anda, yaitu yang ada di dalam hati. Walakin yang zuru ila qulubikum, dan tetapinya Allah itu melihat yaitu hatinya Anda semua. Jadi apabila Anda menginginkan sesuatu dari Allah yang luar biasa, maka datanglah kepada Allah dengan caranya ikhlas, pakaian yang baik, yang terbaik, dan dengan wewangi yang luar biasa. Fa insya Allah Anda akan mendapatkan satu jawaban dari sifatnya Allah Al-Mujibu. Insya Allah. Saya yakin sahabat-sahabat Majelis Jamiah Ruwat adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang selalu mengerti akan kebutuhannya dan selalu mengerti akan mengerti dengan semuanya, dan bukan orang-orang yang sombong. Kalian itu adalah orang-orang yang terbaik di matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, kalian semua, kita semua itu akan dikumpulkan kelak nanti dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan saya yaitu permudahlah Anda bersolawat. Fa insyaallah Anda akan menempatkan pada posisi diri Anda di sampingnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tempat bagi orang yang ahli bersolawat. Saya akhiri saja. Semoga bermanfaat keterangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.